Cerita diawali dengan sebuah berita pembantaian yang dilakukan terhadap sekelompok gangster di mana sosok pelaku yang diduga merupakan pembunuh berdarah dingin yang dijuluki Goblin kini mempersulit tim investigasi kepolisian karena sosok itu diketahui pandai menyembunyikan identitas. Namun untuk menggali informasi, seorang detektif bernama Choi telah mengirim mata-mata untuk mencari tahu siapa orang itu. 현재 백정파 내부에 우리 정보원이 그 조직의 실체를 파악하고 있는 중입니다만 그놈이 그 도깨비였다고 하더라고요. 혼자서 이 선짓덩어리로 만들어버린 놈이 있는데 Dan kisah akan berfokus pada si Goblin itu sendiri bernama Kang. Ia yang saat ini tengah menemani rekannya yang pingsan setelah ikut melakukan pembantaian. Lekas memberitahu jika sedari tadi ponselnya terus berbunyi. Yang setelah diperiksa, si rekan yang bernama Yongmin ini pun ternyata mendapat panggilan dari seseorang yang ingin memberi kabar bahwa putrinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Saat sedang menemani putri kecilnya yang dirawat, Yongmin dihubungi oleh bosnya untuk segera datang ke markas, yang mana setibanya di sana, ia diminta untuk menghabisi salah seorang rekannya yang diduga sebagai mata-mata dari kepolisian. Namun sebelum itu, si bos pun lekas menghubungi nomor terakhir yang dihubungi pria tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Sesuai prediksi, panggilan itu pun terhubung pada detektif Choi selaku pihak dari kepolisian, sehingga tanpa menyimpan keraguan, si bos ingin agar Yongmin menghabisi pengkhianat ini. Namun karena Yongmin merasa tak tega jika harus menghabisi rekannya sendiri, Kang pun dengan cepat mengambil alih tugas tersebut dan... Selesai dari tempat itu, Kang lekas mengunjungi anak dan istrinya yang sudah tertidur lelap. Ia sekedar ingin memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Karena beberapa hari yang lalu, istrinya yang bernama Jiong meminta untuk tidak datang lagi menemui mereka dengan alasan tidak ingin putrinya memiliki ayah merupakan seorang pembunuh. Keesokan harinya, Yongmin membutuhkan uang untuk biaya pengobatan sang putri, lekas menemui si bos untuk meminta pekerjaan tambahan, yang di sana ia pun diberi berkas berisi foto seseorang yang harus segera dihabisi, yaitu seorang pria berbadan tinggi besar yang merupakan ayah angkat dari Kang alias Goblin. 지 주제도 모르고 기어오르는 새끼가 있어. Karena tidak memiliki pilihan, Yongmin terpaksa menerima pekerjaan tersebut dan langsung berangkat menuju kediaman si target. Ia meminta maaf kepada beliau karena harus melakukan ini atas dasar perintah dari bosnya sehingga... Setelah target berhasil dihabisi, Yongmin segera menemui bosnya untuk memberikan pakaian terakhir yang digunakan pria tersebut sebagai bukti. Namun si bos yang melanggar kesepakatan dengan memberikan bayaran kecil membuatnya emosi dan terpaksa harus mengambil keputusan yang lebih nekat, yaitu... Kang yang juga datang ke sana menemukan si bos kini sudah dalam kondisi sekarat akibat ditikam. Namun setelah mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan semua ini, ia pada akhirnya dijadikan sebagai tersangka oleh Choi yang menemukan markas mereka. Tanpa sedikit pun memberikan perlawanan, Kang memilih pasrah untuk digelandang ke kantor polisi. Lima tahun mendekam di penjara, Kang mendapat surat dari istrinya yang memberikan pesan singkat, yakni tidak ingin membesarkan putrinya sebagai anak dari sosok pembunuh. Ia akan dianggap sudah mati sehingga dimulai saat ini tidak diizinkan untuk menemui sang putri. Namun sebagai kenang-kenangan, Jiong memberikan foto putri mereka yang saat itu masih kecil.
Yongmin yang berniat meminta maaf atas perbuatannya semakin merasa bersalah karena Kang selalu menolak kunjungan sehingga ia yang khawatir Kang akan membalas dendam, lekas membangun kelompok gangster bersama rekannya yang bernama Samsul selaku mantan anak buah si bos yang sudah dihabisi, di mana mereka berdua berhasil membangun organisasi kejahatan terbesar di kota tersebut. 5 tahun kemudian, lebih tepatnya setelah 10 tahun mendekam di dalam sel penjara, Kang akhirnya terbebas dari masa hukuman dan diterima bekerja di tempat pencucian mobil. Ia memilih berhenti dari dunia kriminal demi memulai kehidupan baru seperti warga konvensional pada umumnya. Namun kerinduannya terhadap istri dan anak membuat Kang merasa sedih karena tidak mengetahui keberadaan mereka saat ini. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang anak SD bernama Enjo. Ia merupakan putri dari Yongmin yang dikenal selalu jahil dan sering membuli anak lain yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Namun semenjak kedatangan siswi baru yang bernama Yena, ia bersama kedua rekannya sesama pembuli itu pun selalu gagal dalam melancarkan aksinya. 니들 구경만 할 거야? 니들 거기서 뭐해? 아씨, 잠들 같다. 야, 가자. 너 오늘은 좋은 줄 알아. 뭐래? 다혜야, 혜나. 고마워. 넌 괜찮아? 응. Meskipun hidup mewah berkat kekayaan yang dimiliki oleh sang ayah, Enjo tetaplah anak broken home yang merasa kurang kasih sayang, di mana Yongmin yang selalu mementingkan pekerjaan membuat putrinya serasa tidak dipedulikan, di mana Yongmin yang selama ini bekerja keras demi memberikan kebahagiaan pada Enjo, hal itu tetaplah dianggap sia-sia karena tidak memiliki waktu luang bersama sang putri. 은주야, 아빠, 어디 멀리 외국 가서 살면 어떨까? 아빠 혼자 가서 살아. Keesokan harinya, Kang pergi ke kantor polisi untuk menemui detektif Choi. Ia meminta bantuan beliau untuk mencarikan alamat kediaman istri dan putrinya saat ini. Sempat menolak dengan alasan kantor polisi bukanlah agensi detektif swasta. Choi akhirnya bersedia dengan syarat, yaitu Kang harus membantu penyelidikan terhadap Yongmin yang saat ini dianggap sebagai sosok goblin. 열어봐봐. Di sana Choi menjelaskan jika sosok tersebut akhir-akhir ini sering menjalankan aksi kriminal dengan memaksa perusahaan besar supaya melakukan kerjasama, di mana pergerakannya yang apik membuat pihak kepolisian sulit mencari bukti atas kejahatan yang telah dilakukan. Namun Kang menolak untuk memberikan bantuan karena tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti itu. 네가 그 정보 좀 죄송합니다. 저 이제 이쪽하고는 인연을 끊었습니다. Karena meminta bantuan polisi bukan solusi, Kang yang kesal pun lekas melampiaskan kekesalannya dengan minum homer bersama rekannya sesama pekerja, di mana bosnya yang ternyata juga merupakan mantan narapidana seketika bercerita jika dirinya pernah mengalahkan sosok goblin sewaktu di dalam sel. Kang yang hanya tersenyum mendengar hal itu membuat si bos merasa tersinggung sehingga 울지레봐 이 씨발놈아! Detektif Choi yang mendapat laporan mengenai kejadian tersebut lekas segera pergi untuk menemui Kang. Namun setibanya di depan kantor polisi yang menjadi tujuan, ia seketika dibuat keheranan karena melihat si pria yang memukuli Kang nampak ketakutan dan merasa sangat bersalah atas perbuatannya, yang ternyata si bos itu baru menyadari jika karyawannya ini adalah sosok goblin dengan gaya rambut yang berbeda. 진짜 미안해. 새끼가 너 도둑 뭐였어? Keesokan harinya, Kang kembali ditemani oleh detektif Choi yang ingin menyampaikan jika dirinya percaya bahwa setiap orang pasti bisa berubah, seperti halnya orang baik menjadi jahat dan orang jahat menjadi baik. Yang karena Choi juga merasa yakin Kang tengah menata kembali hidupnya, beliau pun memberikan sepucuk kertas berisi alamat kediaman istri dan putrinya saat ini.
Sesuai alamat yang tertera, tibalah Kang di depan sebuah salon pangkas rambut. Ia secara kebetulan bertemu dengan Yena yang mengaku sebagai anak dari pemilik salon itu. Curiga jika anak ini adalah putrinya, ia pun lekas masuk ke dalam mobil untuk mengamati siapa sebenarnya sosok ibu yang si anak maksud. Dan sungguh alangkah bahagianya Kang saat mengetahui jika si anak alias Yena memang benar-benar putrinya, sehingga untuk memanfaatkan momen berharga meski hanya menatap dari kejauhan, ia memilih untuk tetap berada di dalam mobil mengingat pesan terakhir dari sang istri yang telah memberitahu Yena jika ayahnya sudah mati. Tepat saat salon akan ditutup, Yena yang tengah menunggu ibunya di luar salon pun tak sengaja tersenggol oleh pria mabuk yang membuat ponselnya terjatuh. Ia yang tak terima karena pria tersebut sama sekali tidak meminta maaf, lekas mengajarinya sedikit sopan santun, tetapi dan ya, jika bukan karena Jiong meminta Kang berhenti, mungkin pria mabuk tersebut kini sudah menjadi sasak tinju. Gimana Yena yang penasaran siapa Kang, membuat Jiong lekas berbohong dengan mengatakan jika pria yang menolongnya ini adalah kenalannya. Namun hal itu justru semakin membuat Yena penasaran dan lekas mengajak Kang makan bersama sebagai ucapan terima kasih. Berlokasi di sebuah warung makan, Yena yang bertanya apakah Kang menyukai ibunya membuat Jiong kebesekan, dan karena menganggap mereka serasi, ia pun lekas mengajaknya berfoto sekaligus memberikan nomor ponsel untuk kedepannya jika Kang membutuhkan bantuan saat mendekati ibunya. 우리 엄마 쓸데없이 까다로운 여자거든요. 제 도움이 필요할 거예요. Sepulangnya ke apartemen, Kang yang merasa senang karena keberadaannya diterima baik oleh Yena tak luput dari memandangi foto mereka berdua. Namun di tengah kebahagiaan itu, ia dihubungi oleh Jiong yang meminta ingin bertemu. Yang di sana, Jiong bercerita jika dirinya bersama Yena pernah pindah ke Amerika dan sempat menikah dengan bule dari negara tersebut. Karena Yena tidak menyukai ayah tirinya, Jiong memilih cerai dan kembali pulang ke negara ini. Ia mengaku baru pertama kali melihat putrinya tertawa bahagia semenjak bertemu Kang sebelumnya. Tapi meski begitu, Jiong meminta Kang agar jangan mendekati putrinya, mengingat akan betapa sakit hatinya Yena jika mengetahui bahwa ayahnya merupakan sosok pembunuh. 어제처럼 예나가 많이 웃는 걸. 미국도 새아빠도. Keesokan harinya, Kang yang ingin menemui Yena untuk sekedar memberikan hadiah berupa jam tangan, seketika harus mengurungkan niatnya akibat teringat dengan perkataan Jiong semalam. Ia memilih pergi dari situ, tetapi dan ya, Yena yang menyadari Kang tertabrak, lekas menghampiri pria itu untuk memastikan keadaannya, di mana pengemudi mobil yang ternyata merupakan supir pribadi Enjo juga langsung keluar untuk meminta maaf sekaligus bersedia membiayai pengobatan rumah sakit sebagai ganti rugi. 아저씨! 비어! Ketika akan pulang bersama Yena, Kang dimintai kartu nama oleh si supir yang menabraknya. Dan tak lama setelah mereka pergi, Yongmin juga datang karena takut terjadi sesuatu kepada sang putri. Yang di sana, Yongmin lekas meminta kartu nama milik si korban dan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika sosok itu adalah Kang. 차에 있습니다. 먼저 퇴근해. 네, 회장님. Sambil menunggu taksi, Yena lekas menceritakan tentang ibunya yang selalu bersikap tegar, namun sering menangis di tengah malam. Ia berharap ibunya dapat memiliki suami baru seperti Kang, supaya memiliki tempat untuk bernaung, di mana Kang hanya dapat menanggapi perkataan putrinya dengan senyuman, serta memberikan jam tangan yang belum sempat ia berikan. 우와, 마음에 들어? 네. 너무 고마워요.
Pagi harinya ketika sedang sarapan, Yena yang ketahuan menggunakan jam baru membuat Jiong langsung bisa menebak jika jam tersebut merupakan pemberian dari Kang, sehingga ia yang tidak ingin putrinya dekat dengan sosok ayahnya sendiri meminta Yena agar membuangnya. Namun Yena menolak keras perintah tersebut dengan mengaku jika dia selalu merasa senang saat berada di samping pria itu. 엄마랑 같이 있으면서도 늘 불안하고 무서웠는데. Mendengar hal tersebut, Jiong kembali menemui Kang yang kali ini disertai air mata. Ia membawanya ke salon untuk mencukur rambut mantan suaminya serta meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Dan kini, ia pun mengizinkan sang mantan jika ingin dekat dengan Yena dengan satu syarat, yaitu tidak boleh mengecewakannya. 우리 예나 실망시키지 마. Sementara itu, Yongmin yang curiga jika Kang tengah mendekati Enjo untuk membalas dendam, diberi saran oleh Samsul agar menghabisi pria itu terlebih dahulu karena dengan kekuatan serta jumlah anak buah yang dimiliki, mungkin saat ini hal itu tidaklah mustahil untuk dilakukan serta dirasa cukup untuk mengalahkan sosok yang dijuluki Oblin. 계속 감시해. Atas perintah dari Yongmin, seorang pria bernama Sony didampingi dua orang rekannya pun langsung datang ke tempat pencucian mobil di mana Kang bekerja. Mereka membuat semua pekerja di sana termasuk si bos merasa terintimidasi hanya demi menemukan sosok yang dicari. Hingga tak lama, Kang pun akhirnya muncul, kemudian diminta agar memilih salah satu kartu. 내가 대신 뽑는다. 자, 이거? 이거? 아, 이게 좋은데. Tanpa mengetahui siapa Kang yang sebenarnya, Sony selaku pemula di dunia pergengsteran pun lekas memukuli Kang hingga babak belur. Ia yang dicurigai memiliki niat jahat terhadap Enjo diingatkan agar tidak macam-macam dengan putri dari bosnya yaitu Yongmin. Di mana Kang yang terkejut mendengar hal itu memilih pasrah karena tidak ingin memiliki masalah meski sebenarnya dapat menghabisi cucumuk seperti Sony ini. Mendengar hal tersebut, Yongmin yang sebenarnya hanya ingin Sony mengawasi Kang pun menjadi emosi karena perbuatannya dirasa berlebihan, di mana Samsul yang ada di sana meminta maaf karena tidak memperingatkan bawahannya. Sony yang belum mengetahui siapa Kang dan penasaran mengapa bosnya seperti takut dengan sosok itu, ia yang jadi berambisi ingin menghabisi Kang pun diberitahu oleh Samsul jika Sony sendirilah yang akan mati. 강도현 말고 네 시체 멍청한 새끼야. Supaya kejadian yang sama tidak terulang, Yongmin kembali menegaskan kepada Samsul jika ingin berhadapan dengan Goblin, maka harus sampai membunuh sosok itu. Ya, saat ini belum yakin untuk melakukannya sebelum menemukan tanda jika Kang memang benar-benar ingin membalaskan dendam. Sehingga di keesokan harinya, anak buah Sony yang kemarin sempat ikut berbuat keonaran di tempat pencucian mobil pun kini hanya mengawasinya dari kejauhan. 계속 주시해. Di tempat lain, Yena yang melihat sahabat dekatnya kembali dirundung oleh Enjo CS lekas memberikan sedikit pelajaran terhadap dua siswa yang menjadi anak buahnya. Ia memperingatkan agar Enjo tidak mengulangi hal yang sama jika tidak ingin dilaporkan kepada guru kelas, tetapi... 야, Akibat kejadian itu, Enjo segera menghubungi ayahnya karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya saat ini. Sehingga dengan cepat, Yongmin segera datang ke sana untuk menenangkan putrinya. Dia menawali kelas yang memberitahu jika masalah ini sangat serius, membuat Yongmin lekas meminta putrinya agar keluar sebentar untuk mengancam si guru agar menutupi masalah tersebut. Kang yang mendengar kabar terkait Yena yang sedang menjalani operasi, segera pergi ke rumah sakit menemui Jiong yang lebih dulu tiba di sana. Dan setelah beberapa jam menunggu, mereka akhirnya bisa bernapas lega setelah mengetahui jika Yena akan baik-baik saja, meski untuk saat ini dia masih belum sadarkan diri. 일단 깨어나면 그때 두고 보시죠. 괜찮을 거야.
Keesokan harinya, Kang yang pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan, justru malah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari polisi di sana yang seolah menganggap kasus putrinya sepele. Ia yang ingin mengetahui siapa orang yang melakukan hal ini kepada Yena, bahkan disarankan agar berdamai dengan keluarga pelaku, sehingga dengan fakta jika pihak kepolisian tidak bisa diandalkan, Kang pun memilih untuk pergi saat itu juga. 그럼 그 합의 조건을 말씀을 드리자면 Setibanya di rumah sakit, Kang secara kebetulan bertemu dengan sahabat putrinya yang ingin menjenguk, di mana si anak yang kala itu ada di lokasi kejadian lekas bercerita. Jika guru di sekolahnya saat ini seolah menutupi kasus yang menimpa Yena, penasaran dengan hal tersebut, ia pun segera pergi ke sekolah untuk menemui guru di sana. Namun sayang, ia sama sekali tidak diberikan informasi. 학교 정책상 사법기관 관계자 외에는 어떤 정보도 드릴 수가 없습니다. 있어서요. Tidak menyerah di situ, Kang lekas menunggu Enjo hingga pulang sekolah. Ia yang mengaku sebagai ayah dari Yena kini menanyakan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di atap gedung waktu itu, tetapi melihat Enjo pergi bersama Sony membuat Kang sadar jika anak tersebut merupakan putri dari Yongmin, di mana Yongmin sendiri yang mendengar kabar mengenai kejadian barusan semakin menjadikannya berpikir negatif, yakni Kang ingin mencelakai putrinya, sehingga hal itu membuatnya spontan mengambil keputusan untuk melakukan perburuan terhadap sosok goblin. Dengan cepat, Sony bersama kedua anak buahnya lekas pergi ke rumah sakit untuk menculik Yena, di mana Enjo yang datang ke sana tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan dibuat tak sadarkan diri, sementara Samsul bersama para kroco yang lain juga memulai pergerakan dengan mendatangi apartemen Kang untuk menghabisinya di tempat tersebut. Sebelum itu, Samsul yang memberikan ponsel kepada Kang untuk memperlihatkan kondisi Enjo dan putrinya membuat Kang terpancing emosi karena khawatir dengan kondisi mereka, sehingga dengan fakta bahwa situasi kali ini berbeda, Kang yang sudah bertaubat dari dunia pergangsteran pun terpaksa harus kembali menjadi sosok goblin dan mengetahui anak buahnya mati, Yongmin segera meminta Samsul agar memindahkan Yena ke sebuah pabrik terbengkalai, sehingga Kang yang baru tiba di rumah sakit hanya menemukan Jiong yang kini masih tergeletak pingsan, dan setelah disadarkan, ia pun berusaha menenangkan mantan istrinya dengan berjanji akan menyelamatkan putri mereka. Hari itu juga Kang menuju kediaman Yongmin tepat saat Enjo akan dibawa untuk diamankan. Ia dengan mudah menghajar dua pengawal di sana berharap akan bertemu langsung dengan pria itu. Namun karena yang ada di dalam mobil hanya Enjo, Kang pun menggunakan ponsel anak tersebut untuk menghubungi Yongmin dan menjadikan Enjo sebagai jaminan agar pria tersebut tidak berani mencelakai putrinya. 누구야? 딸이야? 아까 말씀드렸던 그 장소로 저 아이를 데려오시면 됩니다. 알았어, 동생. 자주 부탁드리겠습니다. Setelah menitipkan Enjo kepada bosnya di tempat pencucian mobil, Kang memancing Samsul bersama para kroco ke suatu tempat. Kang berniat akan menghabisi mereka semua di lokasi tersebut dan selesai dengan para kroco, Kang harus berhadapan dengan Samsul selaku rekannya di masa lalu. Ia yang mendapat julukan goblin karena kemampuan bela diri, sekaligus sosok pembunuh berdarah dingin tentu dapat dengan mudah menghabisi Samsul. Dan setelah berhasil dikalahkan, Kang pun langsung menanyakan keberadaan Yongmin sampai mendapat informasi yang dibutuhkan.
Sesampainya di lokasi tujuan, Kang akhirnya bertemu dengan Yongmin dan lekas menanyakan alasannya melakukan semua ini. Ia yang masih dianggap ingin melakukan balas dendam tentu sama sekali tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya, hingga pada akhirnya Sonic S muncul, membuat Kang terpaksa harus memberikan pelajaran dan 해줬어 이 씨발놈아. 어? karena kedua rekan Sony tidak bisa dianggap remeh, Kang mengeluarkan pisau miliknya untuk bertarung lebih serius, di mana Sony yang sebenarnya hanya bergantung kepada mereka berdua memanfaatkan situasi Kang yang tengah kewalahan untuk menyerang sampai akhirnya selesai dengan Sony CS, Kang harus menghadapi Yongmin yang juga ingin mengetahui keberadaan putrinya saat ini. Mereka saling bertarung satu sama lain, di mana Kang yang lebih unggul sebenarnya bisa saja menghabisi Yongmin, namun tidak ingin melakukannya sebelum mengetahui di mana Yena berada. 그러니까 얘너 지금 어디 있는 거야? Pada momen ini, Kang yang memohon agar Yena dibebaskan, membuat Yongmin lekas menceritakan terkait alasannya melakukan semua ini. Ia yang telah menyebabkan ayah angkat Kang mati sekaligus membuatnya masuk ke dalam penjara. Tentu tidak bisa berpikir tenang, mengingat Kang bisa saja membalaskan dendam. Tinggal tak lama, Enjo tiba di sana, diantar oleh si bos sesuai permintaan Kang sebelum pergi. 괜찮아. 얘는 어딨어? Dengan fakta jika putrinya baik-baik saja, Yongmin akhirnya mau memberitahukan keberadaan Yena yang ada di salah satu ruangan, di mana Yongmin yang ternyata juga merawat Yena dengan baik membuat Kang bisa bernapas lega. Namun saat kepolisian datang dan anaknya dibawa ke dalam mobil ambulan, Kang pun harus menghembuskan napas terakhirnya di tempat itu akibat dia kehilangan banyak darah. 너 오른쪽으로 가봐. 네 알겠습니다. 야 뭐해 빨리빨리 움직여. Tamat, ending yang sangat membagongkan.